Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali, bersyukur saya Melina pada kesempatan ini dapat berkumpul kembali di dalam channel YouTube Ki Ananda, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan topik tentang membangkitkan daya upaya. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan saya awali dengan sebuah cerita klasik. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mendengar kisah ini. Ini seperti kisah kancil mencuri mentimun yang setiap malam penghantar tidur untuk anak-anak, yang selalu dibawakan tiap malam, tetapi tidak pernah bosan, akan selalu didengar sehingga memberikan tidur yang nyenyak buat anak-anak kita. Ceritanya adalah tentang 2 ekor serigala. Ada 2 ekor serigala. Serigala hitam dan serigala putih. 2 ekor serigala ini selalu bertempur. Nah, yang jadi pertanyaan, yang juga merupakan akhir dari cerita ini, siapakah yang memenangkan pertempuran tersebut? Serigala hitamkah atau serigala putih? Tentunya pemenangnya adalah serigala yang kuat. Nah, serigala yang kuat ini adalah serigala yang selalu mendapatkan makanan, selalu diberi makan, selalu mendapatkan makanan yang lebih banyak. Jadi bisa yang serigala yang putih, bisa serigala yang hitam. Bapak Ibu Saudara, di dalam batin kita diibaratkan ada serigala hitam dan serigala putih. Serigala hitam itu diibaratkan adalah sisi-sisi buruk yang ada di dalam diri kita. Dan serigala putih diibaratkan sisi-sisi baik yang ada di dalam diri kita. Memang di setiap momen di perjalanan hidup kita selalu terjadi pertempuran antara serigala hitam dan serigala putih. Contohnya, ada seorang pengemis yang mendekat kepada kita. Langsung terjadi pertempuran di dalam batin. Kasih, jangan. Kasih, jangan. Nah, muncullah serigala hitam. Jangan dikasih, nanti jadi pemalas. Dan muncul serigala putih. Kasih, kasihan. Mungkin dia lapar, dia perlu makan. Nah, itu terjadi pertempuran. Memang sebagai orang biasa, tentunya kita belum bisa menghindari yang namanya perbuatan-perbuatan buruk. Baik itu yang dilakukan oleh pikiran kita, oleh ucapan kita, dan oleh perbuatan kita, oleh jasmani kita. Itu selalu datang silih berganti. Baik itu buruk, baik itu baik. Selalu datang silih berganti. Nah, mana yang akan menang di dalam sisi baik dan sisi buruk ini? Apakah sisi baik yang menang ataukah sisi buruk? Nah, untuk itu sama seperti serigala tadi. Yang menang adalah yang kuat. Yang menang adalah yang sering diberi makan. Nah, sisi baik dan sisi buruk kita, apa makanannya? Sisi baik dan sisi buruk kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita itu yang sering kita lakukan. Yang sering kita lakukan itu kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita
bisa melakukan perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik lebih banyak, lebih sering, maka kita akan spontan. Ada pengemis datang, langsung spontan kasih. Tetapi kalau kita sering melakukan perbuatan buruk, perbuatan buruk, perbuatan buruk, maka untuk melakukan satu perbuatan buruk pun akan spontan. Terkadang kita tahu bahwa berderma itu baik, memberi itu baik, berdana itu baik, ya. Tapi kadang-kadang itu sulit untuk dilakukan dengan alasan-alasan pembenaran perilaku kita. Contohnya ya, misalnya ada pengamen, tadi pengemis sekarang pengamen, ya, yang datang pada kita. Pagi-pagi sudah ngamen, ya. Kemudian kita langsung jangan dikasih, nanti kebiasaan. Nanti dia jadi malas, seperti itu. Nah, itu berarti spontan serigala hitamnya muncul. Nah, kemudian ada satu cerita, ini cerita sebenarnya, cerita sejati, sering diketemukan di kehidupan kita sehari-hari. Pada satu hari ada seorang ibu muda menggendong anak, dia datang kepada saya. Untuk apa? Untuk meminjam uang. Pinjam uang untuk apa? Untuk berobat untuk anaknya. Anaknya sakit tapi dibawa-bawa sama dia. Kemudian saya katakan apakah tidak ada BPJS? Dia bilang tidak ada. Akhirnya saya langsung kasih. Mungkin kasihan ya. Saya langsung kasih. Dia bilang nanti 2 hari lagi juga dibayar gitu ya. Ya udah, saya langsung kasih. Niat saya baik untuk menolong. Kemudian semoga saja bantuan saya ini bisa bermanfaat, semoga saja dapat memberikan obat sehingga memberi kesembuhan kepada anaknya. Dan saat itu saya sudah ikhlas, jadi di pikiran saya waktu itu, kalaupun dia tidak membayar utang itu, saya akan ikhlas. Jadi saya tetap berbahagia walaupun misalnya dia itu tidak akan membayar hutangnya itu. Nah, besoknya biasa ibu-ibu kan suka ketemu, ngobrol seperti itu. Akhirnya berceritalah teman-teman saya, para ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka banyak gosip lah ya, bicara ini itu. Akhirnya sampai satu momen di mana membicarakan seorang ibu membawa anak, kemudian dia meminjam uang. Ternyata dia itu bukan hanya kepada saya, dia itu juga meminjam uang kepada beberapa teman saya dengan motif yang sama. Gitu. Dari situ, keikhlasan kita untuk berbagi tadi, keikhlasan kita untuk menolong, itu langsung ternoda ya, langsung ternoda. Oh, seperti itu ya, gitu ya. Nah, jadi bulan-bulan berikutnya ketika dia datang untuk meminjam uang kembali dengan topik yang sama, itu saya langsung maaf ya, seperti itu. Nah, itulah kita sebagai umat awam, umat biasa yang belum terlatih, yang masih goyah ya. Nah, padahal ada pepatah yang mengatakan ya bahwa orang yang datang meminta pertolongan kepada kita itu adalah orang yang menagih hutang, ya, menagih hutang lampau kita. Jadi seyogyanya lah kita harus memberi agar apa? Agar hutang-hutang lampau kita itu menjadi lunas, ya, sehingga tidak terbawa lagi untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Jadi setiap ada kesempatan untuk berbuat baik, sebaiknya seyogyanya kita lakukan kebaikan itu untuk apa? Untuk menambah kebajikan kita dan juga untuk menghapus utang-utang lampau kita, utang-utang kita di masa lampau. Jadi padahal ya Bapak Ibu, pemberian kita itu adalah perbuatan baik yang merupakan makanan dari serigala putih yang ada di dalam diri kita itu.
Jadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan kebaikan, ya, itu adalah makanan untuk serigala putih kita. Sehingga kita terlatih untuk melakukan kebajikan, sehingga satu saat walaupun terjadi pertempuran antara serigala hitam dan serigala putih, maka serigala putih itu bisa spontan, bisa menang karena dia sudah sering kita beri makan, sudah sering kita beri asupan makanan, yaitu kebaikan-kebaikan kita. Nah, contoh lainnya adalah menjalankan sila. Menjalankan sila itu juga merupakan satu kebaikan, suatu perbuatan baik, ya, suatu pemberian baik, yaitu karena apa? Dengan sila. Sebagai perumah tangga kita melakukan 5 sila, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Dengan kita menjalani sila itu, berpraktek sila itu, berarti kita telah melindungi makhluk-makhluk lain dari perilaku kita yang tidak baik. Tetapi ada saja alasan-alasan kita untuk menodai tekad kita itu, ya. Misalnya saja kita mengambil semprotan untuk membunuh nyamuk, ya, dengan alasan apa? Karena apa? Kalau tidak disemprot, nanti nyamuk ini akan menggigit anak-anak kita. Bagaimana kalau misalnya nanti kena DBD seperti itu? Padahal nyamuk-nyamuk itu berada di dalam rumah kita karena kita mengkondisikan. Kita tidak membersihkan rumah, kita kurang bersih-bersih rumah. Banyak sekali sarang-sarang nyamuk yang kita kondisikan di dalam rumah kita, sehingga nyamuk-nyamuk tersebut beranak pinak di dalam rumah kita. Tetapi dengan alasan pembenaran perbuatan kita, maka kita melakukan perbuatan buruk tersebut dengan melanggar sila pertama, yaitu dengan melakukan pembunuhan kepada nyamuk. Contoh lainnya lagi adalah bermeditasi. Itu pun salah satu perbuatan baik yang bisa menjadi asupan makanan untuk serigala putih yang ada di dalam batin kita. Kita bisa melakukan meditasi, hening sejenak. Untuk apa? Untuk melatih pikiran, menjaga pikiran, ya, supaya kita tidak berpikir yang buruk-buruk. Nah, cukup dengan memperhatikan satu objek tertentu. Misalnya saja kita memperhatikan nafas kita, keluar masuknya nafas selama 15 menit saja di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Itu sudah melatih pikiran baik kita, ya. Nah, tetapi banyak sekali alasan-alasan seperti tadi. Misalnya sibuklah, tidak ada waktulah, badannya nggak kuat lah, duduk lama-lama, kesemutan lah, seperti itu. Itu adalah alasan-alasan yang kita kemukakan untuk pembenaran kita melakukan hal-hal yang buruk. Tidak melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak melatih diri untuk selalu melakukan hal baik sehingga memberikan asupan makanan kepada serigala putih yang ada di dalam batin kita. Untuk itu, marilah kita berlatih dan berlatih untuk mengembangkan daya upaya, untuk membangkitkan daya upaya dengan sebuah usaha. Nah, usaha ini saya dapatkan dari guru saya, seorang guru saya, yaitu dengan metode min, plus, plus. Nah, ini juga seperti yang ada di dalam Samapada Sutta, yaitu di Anguttara Nikaya 4, 275, tentang 4 usaha benar. Ini diterjemahkan dari bahasa Pali oleh Biku Bodhi. Dikatakan, para biku, demi pengetahuan langsung pada nafsu, maka 4 hal harus dikembangkan. Apakah 4 ini? Di sini, seorang biku membangkitkan keinginan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang belum muncul. Ia berusaha, ia membangkitkan kegigihan
mengerahkan pikirannya dan berupaya. Jadi di sini minus yang pertama, di mana perbuatan-perbuatan buruk yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah muncul, itu jangan sampai dilakukan, jangan sampai muncul. Jadi di sini kita harus menjaga 3 pintu karma kita, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, dan menjaga perbuatan-perbuatan jasmani kita. Kemudian yang kedua adalah ia membangkitkan keinginan untuk meninggalkan kondisi-kondisi buruk yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Ia berusaha membangkitkan kegigihan-kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya. Jadi ini minus yang kedua. Jadi perbuatan-perbuatan buruk yang sering dilakukan, yang sudah dilakukan, yang sudah muncul, itu harus dikurangi atau harus dihilangkan. Kalau dihilangkan mungkin sulit, jadi kita harus mengurangi sedikit demi sedikit, mengikis sedikit demi sedikit perbuatan-perbuatan buruk yang sudah sering kita lakukan, yang sudah muncul. Ya, kita bisa menguatkan tekad kita dalam melatih diri untuk menjalankan 5 sila. Dan kita harus selalu berpikir apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini merugikan makhluk lain. Apakah bermanfaat atau tidak untuk makhluk lain. Itu minus yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ia membangkitkan keinginan untuk memunculkan kondisi-kondisi yang bermanfaat yang belum muncul. Ia berusaha membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya dan berupaya. Jadi ini plus yang ketiga. Jadi ada min, dan plus. Jadi di sini perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah muncul, itu harus dilakukan, harus dimunculkan. Perbuatan baik yang harus dimunculkan, harus dilakukan, itu ya mudah sekali. Perbuatan baik yang paling mudah dilakukan adalah berdana, memberi. Siapapun bisa melakukan itu. Penjahat sekalipun bisa melakukannya. Kan Sang Buddha pernah berkata bahwa apabila orang-orang tahu manfaat dari memberi seperti apa yang telah aku ketahui manfaat dari memberi tersebut, maka orang tersebut tidak akan memakan suapan terakhirnya tanpa membaginya, tanpa memberinya kepada orang lain. Dan untuk melakukan satu kebajikan, walaupun dengan air sisa cucian piring, kalau di dalam pikiran kita berpikir bahwa dengan air ini sambil membuangnya, kita masih bisa berpikir bahwa ada makhluk-makhluk yang bisa menerima manfaat dari air ini, itu adalah satu kebajikan. Itu adalah yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ia membangkitkan keinginan untuk mempertahankan kondisi-kondisi yang bermanfaat yang telah muncul. Untuk ketidakmundurannya, meningkatkannya, memperluasnya, dan memenuhinya melalui pengembangan. Ia berusaha, ia membangkitkan kegigihan, mengerahkan pikirannya, dan berupaya. Jadi ini adalah plus yang keempat. Min, plus. Di perbuatan-perbuatan baik yang sudah sering kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang sudah muncul, maka itu harus ditambah, harus dikembangkan. Ya, misalnya yang sudah biasa berdana, perbanyak berdananya, dipersering berdananya, dikembangkan. Yang sering beribadah, sering ke wihara, rajin, diperbanyak, diperajin. Nah, kemudian ada orang yang suka menolong, suka bermeditasi. Nah, perbuatan-perbuatan baik itu harus dikembangkan atau dimunculkan.
diperbanyak. Gitu. Nah, jadi di dalam Samapada Sutta dikatakan bahwa demi pengetahuan langsung pada nafsu, maka keempat hal ini harus diupayakan. Jadi Bapak Ibu, 4 usaha ini bisa kita lakukan dengan berlatih, dan berlatih. Hanya diri kita yang bisa mengendalikan perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan. Hanya diri kita yang bisa mengendalikan. Perbuatan buruk dan mengembangkan perbuatan buruk harus kita kikis, kita hilangkan. Perbuatan baik harus kita kembangkan. Harus kita usahakan dengan kegigihan, dengan mengerahkan pikiran dan usaha. Nah, mari kita selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, terutamanya adalah pikiran ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya ucapan kita, perbuatan kita itu bisa dinilai baik buruknya oleh orang. Tapi kalau pikiran kita baik buruk itu cuma diri kita yang tahu. Mari kita memberi asupan-asupan kepada serigala putih yang ada di dalam batin kita, sehingga kita bisa terbiasa, sehingga kita bisa spontan dalam melakukan perbaikan tanpa terjadi pertempuran di dalam batin kita. Saya akhiri dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.